Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'a awladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa silsilatihi wa ali baitihi al-kiram ila yaumil qiyamah wa ila ikhwanihi min al-anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada was-salihin wa jami'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. ونخص خصوصا إلى حضرة روحي وقلبي وجسدي وعقلي جميعا أساتذتي ومشايخي ومربي روحي في حياته الآن حتى يوم القيامة. نسأل الصحة والعافية والبركة والنافع في الدين والدنيا والآخرة. ونخص خصوصا إلى حضرة روحي جميع تلاميذي ومشايخه. نسألك اللهم اغفر لهم ذنوبهم وعافهم واعف عنه وتقبل عملهم. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita bahas kitab namanya Al-Muqtatafatu li Ahlil Bidayah. Al-Muqtatafat itu hal-hal yang diperselisihkan li Ahlil Bidayah, ya, oleh orang-orang yang membid'ahkan. Tapi ini biasanya nih dalilnya orang-orang aswaja ahli sunnah wal jamaah, ya ini kitabnya. Dikarang oleh Al-Fakir Ilallah Marzuki Mustamar, Yai Marzuki Mustamar, yang sekarang jadi ketua PWNU Jawa Timur. Nah, ini ayat ini berisi dengan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang hal-hal yang diperselisihkan oleh orang-orang yang sering membid'ahkan. Kamu kan sering ketemu kan kelompok-kelompok yang gampang membid'ahkan. Nah, ini ayat-ayat ini, hadis-hadis ini berbicara tentang itu. Al-babul awal, bab yang pertama itu ada fadailul Quran wasuwarin wa ayatin makhsusatin. Jadi keutamaan Al-Quran, surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat yang dikhususkan untuk Al-Quran, ayat-ayat terkhusus. Jadi Quran itu punya keutamaan, suratnya pun demikian, serta ayat-ayatnya pun demikian. Ra'a ba'dun nas anna qira'atul Quran biduni fahmin ma'nahu lawin la fa'idata fihi wa la thawab. Hal hadha sahih? Ini sebuah pertanyaan. Sebagian manusia itu berpendapat, apakah membaca Al-Quran dengan tanpa memahami maknanya, dengan tanpa memahami maknanya itu berfaedah atau tidak berfaedah, berpahala atau tidak berpahala. Hal hadza sahih, apakah ini benar? Jadi ada orang nanya ini, kalau baca Quran faham atau tidak faham, bagus yang mana? Apakah ini bagus atau pilihannya bagus yang mana? Atau baca Quran yang afdal yang faham maknanya, atau baca Quran yang afdal yang melihat bukan yang dengan hafalan macam-macam. Nah, ini dalilnya. Yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabi, kepada sahabat-sahabatnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi Al-Quran itu dibaca, wajib dibaca, diperintah untuk baca
maka Al-Quran akan datang bagi pembaca-pembacanya pada hari kiamat. Makanya kamu harus baca Quran. Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi hadzal hadits, itu tersambung ya mimnya sama fa-nya. Alaihi wasallam fi hadzal hadits bi qiraatil Quran wa lam ya'mur huna bit tafsir wal tarjamah. Jadi dalam konteks ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa hadis ini tentang baca Quran dan tidak diperintah untuk memahami apakah faham tafsirnya atau faham terjemahnya. Yang penting baca Quran pokoknya. Fal qira'atu wahdaha ibadatun yuthabu 'alaiha al-qari' wa yastahiqqu asy-syafa'ah minhu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Maka membaca itu merupakan satu ibadah yang kelak akan diberi balasan, yang kelak akan diberi pahala. Ya, pembaca itu akan diberi pahala dan berhak menerima syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Jadi kalau ngaji Quran kayak gitu. Jadi apa yang diperintah Nabi itu cuma membaca. Kamu nggak harus paham tafsirnya, nggak harus paham terjemahnya, maka cukup baca saja. Itu sudah lebih baik, ya, termasuk perbuatan ibadah, ya, termasuk perbuatan ibadah, dan kamu berhak mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eko nek ngantuk wudu kok, nek ngantuk wudu, lanjut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini hadis yang masyhur yang biasa kalian pahami. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Makanya santri di sini kalau sudah nggak ada saya, nggak ada Ustaz Faiz, ya punya inisiatif harus ngajarin adik-adiknya. Ada yang kecil-kecil yang gak usah diajarin, semua pokoknya gak usah diperintah lagi, harus diajarin yang kecil-kecil. Itu udah suatu keniscayaan, karena perintah wa'allamah itu ada dalam hadis Nabi. Kamu belajar Al-Quran sama saya, kemudian cara mengajarkannya ya sama adik-adik kamu yang kecil-kecil itu. Bukan harus nunggu Ustaz Faiz, atau harus nunggu saya, atau harus nunggu Phil. Yang ada siapa, berbagi saja. Yang penting anak-anak adik-adik yang kecil bisa ngerti. Afa hadzal hadits anna man ta'allama al-Qur'an faqad asbaha min khairin nas wa ma'lumin lid-din wa ma'lumin ladaina anna man ibtada'a ta'lamu qira'at al-Qur'an la ya'rifu at-tafsir wa al-ma'na. Apakah hadis ini itu menjelaskan tentang orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, orang yang belajar Al-Quran itu lebih baik dari semua manusia. Orang yang belajar Al-Quran itu lebih baik dari semua manusia. Atau sebaik-baiknya manusia ialah orang yang mempelajari Al-Quran. Dan itu maklum, semua maklum, bahwa orang yang pertama kali mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, walaupun dia tidak tahu tafsirnya, tidak tahu maknanya, ya, walau mujarradul qiraah faqat, walaupun dia hanya belajar membaca saja, maka itu juga termasuk bagian orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu, Ustaz, saya nggak bisa tafsir, Ustaz. Kamu pintar bacanya itu sudah baik di sisi Allah, sudah termasuk khairukum orang yang paling baik di antara kalian. Oke. Wa
ma'adzalika faqad asbaha man huwa khairu minan nas. Walaupun kamu cuma bisanya baca, tapi sesungguhnya kamu termasuk, kalian kita semua, dia termasuk orang yang manusia yang paling baik. Jadi walaupun kamu bisanya cuma baca Quran, karena belajar Al-Quran, mondoknya di Al-Quds, belajar baca, ya udah, kamu bisanya cuma baca. Seperti kamu ngapal, bisanya cuma ngapal Al-Quran, itu lebih baik, udah paling baik di antara manusia-manusia yang lain. Udah nggak ada yang paling baik. Pokoknya kamu udah ngaji, ngapal, itu udah kamu yang paling baik. Wa hadza yadullu ala anna qira'atahu faqat. Wa hadza yadullu anna qira'atahu faqat. Dan ini, dalil ini menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an walaupun hanya bacaannya saja, mempelajari bacaannya saja, laisat lawan bal hiya ibadatun thiyabun 'alaiha. Walaupun dia tidak paham yang lain, cuma belajar bacanya saja, itu termasuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kamu nggak bisa baca, gimana mau memahami maknanya? Ya minimal bisa baca dulu baru paham maknanya. Kemudian yang nomor 3, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شك له أجران متفق عليه. Bacalah Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mahir, ya pintar baca Quran, maka dia kelak akan bersama malaikat-malaikat as-safaratil kiramil bararah. Malaikat safarah, yaitu malaikat mulia-mulia yang sekali hempas sayapnya itu bisa muterin bumi, ya, muterin langit, sekali hempas sayapnya lagi langsung sampai ke Sidratul Muntaha. Itu malaikat safaratil kiramil bararah. Jadi malaikat-malaikat ini itu akan diberikan kepada kita semua, kalian semua yang sudah mahir membaca Al-Quran. Ya, kategorinya mahir apa? Kalau di pondok-pondok biasanya mau menghafal itu ada fase-fasenya. Fase pertama ngaji makhraj, ngaji tajwid, ya, makhraj tajwid. Fase kedua ngaji akhlak, ya, sambil ngaji akhlak kemudian baru belajar binadzar, baru binadzar hatam, baru bil ghaib. Tapi kalau melalui fase itu kelamaan kamu mondoknya. Makanya kemudian di sini diberi kesempatan untuk mengerjakannya dengan bersama-sama supaya sambil binadzar sambil juga belajar bil ghaib. Oke, lanjut. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syakkun, dan dia dalam kondisi yang benar-benar sulit, syak itu sulit, lahu ajrani, maka bagi dia itu 2 pahala. Jadi kalau kamu baca Quran terbata-bata, baginya 2 pahala. Dalla ala hadzal hadits anna al-'ami alladhi syaq alaihi qira'atul Quran wa ta'ta' fihi hasala lahu ajran. Hadis di atas menunjukkan bahwa secara umum manusia itu memang sulit membaca Al-Quran dan mesti terbata-bata. Secara umum manusia itu rata-rata sulit baca Quran. Tidak usah kamu yang santri Quran, tidak usah mereka yang orang umum ya. Kamu aja santri Quran, kalau baca Quran itu ada hal-hal yang sulit kan. Nah itu kamu dapat 2 pahala. Fal-qari' mahma kana 'amiyan la ya'rifu tafsir wal ma'na thawabu yuthabu 'alaihi wa yu'jaru. Dan qari', pembaca, sekiranya pembaca itu dia tidak paham atau amin itu buta ya atau enggak paham, dia tidak paham tafsirnya walaupun tidak paham maknanya, dia tetap mendapatkan pahala dan ganjaran. Walaupun kamu bacanya terbata-bata, nggak paham maknanya, nggak paham itunya, tetap dapat ganjaran.
Wa hadza aidan yadullu ala anna al-qira'ah min al-'ami laysat lahwan bal hiya ibadatun yu'jaru 'alaiha. Dan ini yadullu ala anna al-qira'ah, sesungguhnya membaca bacaan min al-'am, dari orang yang tidak faham tadi, tidak faham tafsirnya, tidak faham maknanya, laysat lahwan, tidak sia-sia, enggak sia-sia, bal hiya ibadatun yu'jaru 'alaiha, akan tetapi dia termasuk ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi kamu baca Quran walaupun susah ya tetap nikmatin aja prosesnya. Hakikatnya ya, walaupun susah-susah, ini bagian dari cara kita beribadah sama Allah. Makanya saya paling benci sama anak udah niat ngaji tapi masih nggak serius itu. Kapan kita lagi mau ibadah sama Allah itu kapan? Kalau kamu sudah jadi seperti saya, kamu akan sulit untuk ibadah. Benar, mumpung kamu masih jadi santri, kamu harus ibadah serius. Mumpung kamu masih jadi santri. Kalau tidak jadi santri, kamu akan sulit untuk ibadah baca Quran. Makanya usahakan mumpung di sini, terutama Zayyan ini minus dalam rapot saya, minus nih. Udah sesuai ekspektasi niat dia ketika di sini. Coba niatnya ditata lagi. Coba kalau emang ada yang kurang, ya mungkin kamu harus introspeksi diri, apa yang kurang dari diri kamu. Coba jangan kecewakan orang tua kamu, jangan kecewakan saya yang sudah meluangkan waktu untuk kamu, jangan kecewakan yang lain. Ya. Kalau kamu datengin saya, butuh gaji berapa kamu bisa datengin saya? Tapi kamu kan nggak gaji saya kan? Saya nggak digaji sama kamu, nggak digaji sama aku. Kamu masa mau menyia-nyiakan saya? Saya punya target 1 lembar, tapi ternyata targetnya cuma 1 halaman, itu pun nggak lancar. Insyaallah. Banyak istighfar, kamu banyak istighfar. Nomor 4, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat kitab-kitab ini, ya, mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Rawahu Muslim. Allah itu ngangkat derajat orang itu karena Al-Qur'an. Allah itu ngangkat derajat Al-Qur'an, kita semua karena Al-Qur'an. Kamu di sini dapat kemudahan, dapat kemewahan ya karena Al-Qur'an. Coba kamu enggak jadi santri Quran, memang ada yang ngurusin kamu? Ada. Wa yad'u bihi akhirin, dan merendahkan kaum yang lain. Coba kamu lihat peradaban-peradaban di dunia ini. Enggak usah jauh, peradaban Palapa 10 aja lah. Siapa yang megang Quran, dia pasti akan berjaya. Banyak orang yang nggak percaya, Dan saya paling benci, Zayyan ini termasuk tipe yang nggak percaya nih. Kenapa saya bilang tipe yang nggak percaya dengan Al-Quran? Buktinya setorannya nggak pernah nambah. Nambahnya cuma satu halaman. Padahal targetnya 1 lembar. Ini tipe-tipe orang yang percaya Al-Quran. Kalau dia percaya Al-Quran, mesti tidak akan mengecewakan saya, tidak akan mengecewakan. Ya kamu lihat saja lah Habib peradaban. Coba Syekh Ali Jabir usianya pendek, tapi kebaikannya melebihi usianya, karena dia megang Quran. Siapa semua? Semua rata-rata yang meninggal itu megang Quran semua. Gak ada yang ninggalin Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran semua. Yang hafal Al-Quran kemudian dia mengamalkannya, mengistiqomahkan hafalannya, dia pasti akan sukses. Tidak usah berharap kamu mau kerja apa, mau jadi sarjana apa, tidak usah berharap. Al-Quran akan nolong kamu. Masalahnya kamu percaya apa enggak, cuma itu saja. Percaya apa enggak gitu. Kayak Eko ini lebih percaya makhluk gaibnya, makanya aku paling benci itu. Ustaz ini lebih percaya makhluk gaibnya. Harusnya segala macam informasinya didapatkan dari makhluk gaib, itu tidak mendominasi dirinya.
Udah realitas saja. Makhluk gaib kenapa itu? Bukannya aku gak iso ya, iso aku rada iso lah ngurusi makhluk gaib. Tapi aku kan gak gelem, gak mau. Buat saya makhluk yang paling munafik itu ya makhluk gaib. Ya mohon maaf ya, makhluk gaib yang bangsa jin-jin gitu. Mau Islam mau gak Islam dia bagian dari munafik. Iya, bagian dari sebuah kemunafikan. Beda sama malaikat ya, makhluk gaibnya malaikat beda. Beda makhluk. Kalau jin-jin yang ada di tubuh Eko kan jin ini. Kalau di tubuh kiai-kiai malaikat-malaikat. Karena apa? Karena itu terima safaratil kiramin barara. Malaikat-malaikat. Tubuhnya Syekh Ali Jabir malaikat, tubuhnya gitu. Tapi kalau tubuhnya Eko masih banyak didominasi itu. Maksudnya kenapa kok itu? Karena memang interaksi dengan Qur'annya itu ndak ada niatnya, cuma sekedar baca-baca saja. Coba kalau kamu niatkan baca Quran, kembali lagi semua harus sama niat. Jangan dikira saya cuma ngajar-ngajar ini kemudian tidak ada niat. Enggak. Saya niat dalam hati saya, ya Allah saya ngajar kamu. Semoga anak saya kelak masih ada kesempatan untuk belajar dengan orang-orang yang faham tentang ilmu-ilmu Allah, tentang panji-panji Allah. Takutnya nggak tahu 20 tahun lagi anak saya pas lagi pengen mondok nggak tahu ketemu, nggak punya ustadz, takutnya nggak ada ustadz yang kompatibel lagi, yang pinter-pinter lagi. Kamu masih mending ketemu saya, ya kan? Kalau kata orang saya ini orang agak lengkap, hafal Quran, bisa baca kitab, yo dosen. Kalau orang agak lengkap kata orang, kalau saya biasa banget. Orang agak lengkap kata orang, kalau saya biasa aja. Dia belum tahu nanti anak saya akan ketemu tipe ustadz kiai kayak model siapa kan tidak tahu. Makanya mumpung kamu ada di sini, kalau ada ngaji ya jangan ditinggalin, harus ngaji. Roin udah dikasih kesempatan orang kayak gitu, bilangin Roin itu kalau niat serius ngaji daripada tak pecat. Belum masuk dari pecat. Nomor 5 terakhir biar enak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu lahu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca huruf, satu huruf dari kitab-kitab Allah, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu seperti layaknya 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Wa hadzal hadits sharihun anna al-qira'ah biduni fahmil ma'na yuthabu 'alaiha wa laysat lagwan. Dan hadis ini secara jelas mengatakan bahwa sesungguhnya bacaan yang dibaca tanpa memahami maknanya itu berpahala dan tidak sia-sia. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam inna qira'ata harfun minal qur'ani aw thalathatu ahrufin mithla qaf aw nun aw alif lam mim fiha ajrun ma'a annana la na'rifu ma'naha. Nah, sungguh telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap huruf dari Al-Quran atau 3 huruf dari beberapa ayat Al-Quran, misalkan Qaf, Nun atau Alif Lam Mim, itu semua mendapatkan pahala walaupun kita tidak tahu maknanya. Memang maknanya Nun apa? Nun. Kamu tahu maknanya? Nggak tahu kan? Nggak usah kamu, saya yang belajar tafsir aja nggak tahu maknanya. Kesimpulannya cuma satu, wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang paham maknanya. Saya aja nggak tahu padahal udah ngaji tafsir banyak. Alif lam mim kamu tahu maknanya? Nggak tahu. Tapi kita diperintah untuk baca. Ya udah, bacanya itu sudah bernilai sebagai kebaikan. Setiap hurufnya bernilai sebagai kebaikan. Makanya kamu beruntung sudah dipaksa oleh orang tua kamu, dipaksa oleh dirimu untuk
terjun di Al-Quran, mengabdikan diri untuk Al-Quran. Jangan pernah menyesal, jangan pernah menyesal untuk terjun di Al-Quran. Mumpung masih muda, mumpung masih muda. Siapa lagi yang akan nerusin ini kalau nggak kalian ini? Iya, saya bentar lagi tua, 10 tahun lagi saya usia 40 ya. Kamu 10 tahun lagi usia paling 27, 28 paling kan. Masih muda-mudanya kamu, masih seger-segernya. Kalau enggak kamu yang meneruskan ini, siapa lagi? Saya paling mentok usia 50 udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah ya kalau masih sehat bisa main pingpong, bisa itu. Kalau enggak sehat bisa kursi roda, kan enggak tahu, enggak ada yang tahu usia. Makanya coba mumpung masih saya sehat, mumpung semuanya masih lengkap, kamu jangan malas-malas ngaji. Zayan kalau nggak bisa 1 hari 1 lembar, ya pokoknya maghrib 1 halaman, subuh 1 halaman sambil murojaah. Ya kayak gitu caranya kalau nggak bisa. Pokoknya targetnya 1 hari tetap harus 1 lembar. Kalau yang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Atau kamu pengen tukeran otaknya sama Mas Eko? Hah? Tukeran otaknya sama Mas Eko? Eko udah seneng itu, udah bahagia banget. Tak tuker ya? Ya tidak apa-apa, kalau mau tukeran tidak apa-apa. Ya, artinya apa? Gak ada manusia yang terbatas, itu tidak ada. Semua manusia itu tak terbatas. Sifat, karakter, terus kemampuan manusia itu tak terbatas. Karena Allah sudah ngasih itu. Allah sudah ngasih itu. Yang membatasi kemampuan kita ya diri kita sendiri sebenarnya. Ya diri kita sendiri. Aslinya kamu sanggup itu 1 lembar tiap hari itu sanggup 2 halaman. Cuma kamu yang batasi diri kamu sendiri. Gak ada yang gak sanggup. Termasuk Eko sanggup sebenarnya. Cuma kamu yang membatasi dirimu sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama Al-Quran ini Allah itu akan bales seperti apa kamu berjuang bersamanya. Ya, kalau kamu berjuangnya biasa-biasa saja sama Al-Quran, ketika proses menghafal biasa-biasa saja, ya balasan Allah sama kamu pun akan biasa-biasa saja. Kenapa balasan Allah sama saya cepat? Ya, kenapa balasan Allah sama saya cepat? Karena saya dulu dengan Al-Quran benar-benar cepat. Allah akan balas cepat. Dengerin, kau percaya apa enggak? Kalau kamu sama Al-Quran cepat, ngapal cepat, suruh semaan cepat, suruh itu cepat, pokoknya sama Quran diundang ini cepat, disuruh itu cepat, pokoknya tentang Quran cepat, kamu akan dapat naik derajat cepat. Tapi kalau kamu sama Al-Quran, Ustaz, 1 halaman aja Ustaz ya, nanti besok lagi Ustaz gitu. Waktunya ujian 1 juz lambat, waktunya ujian 1 juz lambat. Nah itu nggak baik itu. Kamu akan sama kayak sholat. Kalau sholat kita semangat cepat, Allah akan kasih rezeki juga cepat. Tapi kalau kita nunda-nunda sholat, ya sama aja. Itu sholat itu, sholat. Sama kayak Quran, Quran pun kayak gitu. Jangan dikira Qurannya nggak balas-balas ini. Seberapa sering kamu intensitas kamu sama dia, seberapa sering intensitas kamu sama dia akan catat, akan jadi saksi. Ini Zayan dulu sama saya, Duh Gusti, Zayan dulu ketika masih muda itu megangin saya sehari itu 20 jam, 4 jam tidurnya, cuma 4 jam aja dia nggak pegang saya karena dia itu kemana-mana selalu pegang, kecuali ke kamar mandi. Itu saya banget itu, saya dulu kayak gitu. Kalau Zayan, wallahu a'lam, nggak tahu, yang tahu kamu kan. Kalau saya dulu gitu, 3 jam saya cuma tidur, kemana-mana bawa Quran. Ya jadinya seperti saya nih, sampai usia 30 masih lancar, suruh semaan ya masih lancar. Walaupun yang lain-lain angkatan saya hafalan sudah pada kacau, tapi insya Allah saya walaupun saya didolimin banyak orang, biar Al-Quran yang akan membalas langsung. Enaknya kita punya Quran itu, enaknya punya Quran. Tapi kamu udah nggak perlu Ustaz Ari lagi, udah nggak perlu Ustaz Ari, nggak perlu Pak D lagi. Kenapa? Karena apa? Karena itulah yang saya bilang, ketergantungan dengan manusia itu yang menjadikan Al-Quran mudah ampuh. Kamu ketergantungan dengan manusia itu yang menjadikan Al-Quran kamu tidak ampuh. Padahal Al-Quran itu luar biasa ampuh. Ya udah saya udah Al-Quran aja udah.
Mau ngapain Al-Quran? Misalkan disalahin orang, udah tak wiridi pakai Quran aja, udah nggak perlu yang lain. Biar Al-Quran yang balas. Misalkan saya dizalimi orang, biar Al-Quran aja yang balas, bukan saya yang balas. Jadi kayak gitu. Ada makhluk yang masuk, biar Quran aja yang. Caranya apa ya? Pakai air, boleh-boleh tahu. Kalau kamu ngaji, usahakan kamu punya air. Air itu kemudian kamu minum, selesai kamu ngaji kamu minum. Udah itu aja. Suwe-suwe lah nggak betah. Eko boleh-boleh tak ajarin kayak gitu. Ibu kok uang ya? Emang sing apik-apik ki uang ya. Ya. Wes, nggak usah kakek ilmu kumontek kok. Kita lanjut lagi ya pertemuan selanjutnya karena ini udah malam. Besok aku mau ngantor, perdana saya ngantor. Jadi kita harus pelan-pelan yang penting ngaji. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.